Aceh damai, Aceh ku memilih. Aceh ku damai, Aceh memilih. Harapan tu baik karu-karu bertenang kan. Di udara tapi kalau kan berged mandu abdah pihak kan. Pilihan beda bedanya saudara. Aceh ku secara adil dan berimbang. Dan aturan yang ketiga, debat terbuka dilaksanakan sebanyak 3 kali kegiatan, yaitu pada tanggal 22 Desember 2016, 11 Januari 2017, dan 1 Februari 2017. Penyelenggara debat terbuka adalah KIP Aceh dengan pelaksana oleh tim pelaksana debat kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2017. Dan yang kelima, tema atau materi debat adalah visi dan misi pasangan calon dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional, dan yang terakhir memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Baik, yang keenam, kreatif, produksi, serta penyiaran dilakukan oleh stasiun televisi sebagai mitra KIP Aceh yang telah mengajukan permohonan dan proposal terkait penyelenggaraan dan penayangan debat, yaitu stasiun televisi TVRI Aceh. Dan yang ketujuh, stasiun televisi yang ditunjuk bertanggung jawab dalam proses kreatif, produksi, serta penyiaran. Stasiun televisi tersebut juga wajib menyediakan clean feed bagi stasiun televisi yang akan melakukan relay dalam upaya menyebarkan informasi pemilihan umum seluas-luasnya. Durasi debat adalah 115 menit debat dan iklan. Iklan juga mengedepankan iklan layanan masyarakat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2017. Dan yang kesembilan, pasangan calon dipersilakan menggunakan baju yang beratribut kampanye. Yang ke-10, pimpinan partai politik dipersilakan menggunakan baju partai. Dan 11 tim pendukung dilarang membawa alat peraga kampanye dan atribut kampanye cagup dan cawagup. Meneriakan yel-yel atau slogan atau bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat kandidat dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan apapun maupun tindakan kepada pendukung kandidat lain selama debat berlangsung. Dan yang ke-12, tim pendukung dipersilahkan menggunakan baju partai tetapi tidak beratribut pasangan calon. Dan yang terakhir, tamu, pendukung, dan undangan memberikan aplaus atau tepuk tangan sesuai arahan moderator. Aturan debat terbuka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh ini disusun agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya demi lancarnya kegiatan debat sebagai upaya penyebarluasan informasi seluas-luasnya mengenai visi dan misi serta program kerja pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2017. Ya, itu tadi ya aturan dalam debat kandidat putaran kedua pada malam hari ini. Baik, tadi kami mendapatkan informasi bahwa silakan kepada para pendamping pasangan calon, kalau mungkin ingin standby di panggung, itu ada kursi kita sediakan di belakang. Silakan 2 orang maksimal untuk di sana. Mungkin nanti perlu bantuan minuman dan seterusnya. Itu silakan bagi yang ingin mendampingi pasangan calon, kami persilakan. Pembantu mana ikut mana di belakang. Siapa yang ikut so? Naurul. Yang di meja ada. Itu yang di kursi. Oh.
Kita aja pada hidup itu mau dia coy baik nah urusan sampaikan kan ada lampu pulau Perwara nah iya Pak. Baik pemirsa di rumah dan juga para hadirin sekalian, Anda masih bersama kami dalam debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2017 hingga 2022. Mencari pemimpin visioner. Oke, segmen berikutnya apa ya kira-kira? Ya, ini kita akan lanjutkan dengan segmen pemaparan visi dan misi oleh setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diberikan waktu selama 4 menit. Untuk masing-masing pasangan calon. Jadi saatnya para pasangan calon diberikan kesempatan menyampaikan visi dan misi maksimum 4 menit. Nah, untuk mengontrol waktu kita ada 2 alat kontrol di sini. Yang pertama ada timer di sini seperti di monitor, arah sebelah sini dan sebelah sana. Jadi ini akan ada hitungan mundur. Yang kedua kita ada lampu warna-warni itu Pak, yang ada di hadapan. Oke, warna hijau menandakan bahwa saatnya dimulai. Kemudian ini karena 4 menit, jadi 1 menit menjelang berakhirnya waktu, nanti akan ada lampu kuning. Dan tentu nanti terakhir ada lampu merah yang menandakan bahwa waktu telah habis begitu ya dan berakhir. Iya. Dan kita langsung saja Musyu ya, untuk pemaparan visi dan misi ini akan diawali oleh pasangan calon dari nomor urut 1. Oke, kita pastikan dulu waktunya oke ya. Baik, kami persilakan pasangan nomor urut 1 untuk menyampaikan visi dan misi dengan waktu 4 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur dan seluruh unsur Forkompinda, para undangan dan para hadirin serta masyarakat Aceh di mana saja berada. Sesuai dengan tema debat malam hari ini, mencari pemimpin yang visioner, maka kami menyampaikan pandangan dan gagasan untuk masa depan Aceh dalam mewujudkan Aceh baru yang mandiri, sejahtera, berbudaya dan bermartabat dalam bingkai nilai Islam. Hal ini didasari pada permasalahan yang dihadapi Aceh hari ini, yaitu kemiskinan, pengangguran dan produktivitas yang rendah. Di mana kemiskinan kita masih 17,08%, nomor 2 termiskin di Sumatera. Pengangguran 9,25%. Produksi pertanian yang masih rendah karena irigasi belum sempurna. Kecukupan kebutuhan dasar belum memadai sama sekali. Kerugian akibat bencana di Aceh mencapai triliunan rupiah. Aceh darurat narkoba peringkat ke-8 nasional dan berbagai problematik lainnya, baik di bidang pendidikan, kesehatan, serta masih rendahnya perhatian terhadap pengembangan budaya dan agama. Langkah konkret akan kami ambil dalam pemerintahan ke depan adalah yang pertama sekali membenah tata kelola pemerintahan dengan menempatkan aparatur pemerintah berdasarkan kompetensi dan benar-benar akan terjamin pola karir dan kesejahteraan mereka. Yang kedua, penerapan e-government di mana perencanaan anggaran pembangunan atas dasar uang mengikuti program agar anggaran pembangunan efektif, efisien dan benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Karena dalam praktek pembangunan selama ini, infrastruktur yang dibangun hanya pada tahapan output saja, tidak pada tahapan outcome, sehingga banyak infrastruktur yang sudah dibangun belum mencapai manfaat yang optimal sesuai dengan harapan rakyat kita. Kami berusaha 3 tahun bebas kemiskinan dengan investasi sudah barang tentu di sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan dengan pola agroindustri dan usaha kecil dan usaha menengah dan juga industri rumah tangga. Kemudian fokus investasi pembangunan itu pada ekonomi inklusif. Maknanya adalah mengandalkan konsep pemberdayaan masyarakat. Rakyat diutamakan dalam pembangunan mulai daripada perencanaan sampai pengawasan. Membangun infrastruktur ekonomi desa
termasuk membangun rumah duafa, menjamin kesediaan air bersih dan sanitasi lingkungan, serta ketersediaan energi, sehingga masyarakat merasa bangga tinggal di desa. Dengan tekad pembangunan kita ke depan, yaitu Pekeng dan Pekaya Kampung. Dalam aspek pendidikan, maka untuk meningkatkan SDM, kami konkretkan menggratiskan pendidikan, daya, pesantren, yatim piatu, korban konflik, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Untuk jaminan kesehatan yang selama ini membutuhkan rujukan, kami bebaskan rujukan, di mana sakit rakyat bisa berobat di situ. Serta pemberian gizi tambahan untuk ibu hamil dan bayi, serta siswa SD dan MI. Pemberian pupuk dan bibit gratis kepada petani miskin, asuransi petani gagal panen, serta insentif untuk penyuluhan. Kemudian nelayan kita penuhi berbagai alat tangkap serta membangun infrastruktur perikanan dan asuransi nelayan. Juga membuka lapangan kerja pada 3 zona yang nanti kita akan didik tenaga-tenaga kerja kita yang berkualitas untuk mempunyai daya saing. Yang terakhir yang paling penting adalah persoalan lingkungan dan ekosistem dengan penataan dan penerapan tata ruang yang konsisten agar bencana-bencana yang terjadi selama ini, karena kenyataan bencana ini terus-terus jadi dan belum menjadi pembelajaran bagi kita pemerintah dan juga belum menjadi budaya tanggap bencana bagi masyarakat. Maka manajemen penanganan bencana ke depan adalah manajemen pengurangan risiko bencana sehingga masyarakat mempunyai kesiapan lebih awal baik fisik maupun mental dalam menghadapi bencana tersebut. Dan sekarang memang mereka shock oleh karena tidak ada kesiapan-kesiapan seperti itu. Ya, ini kami bertekad bahwa kami merubah wajah desa. MOU supaya ini benar-benar menjadi framework untuk ekonomi Aceh. Ini kita lanjutkan secara optimal. Undang-undang desa sudah ada, dana desa sudah turun. Nanti kita akan gandingkan lagi dengan APBA kita. Pendamping desa, SPP untuk ekonomi rumah tangga, semuanya menjadi bagus di masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan dengan nomor urut 2, Bapak Zakaria sama dengan Insinyur Haji Teguh Aledinsyah. Dengan waktu 4 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur, Forkopimda Plus, dan Bapak Kip semuanya dan para hadirin semuanya. Maaf, saya bahasa Aceh ya. Aceh memaju dan rakyat bersejahtera untuk semua. Yang kami tambah semua. Indikator adalah membantu masyarakat Aceh harus turut terawat. Supaya dapat menggapai kesejahteraan dan kemajuan dengan pendekatan. 1. Mendapat pendidikan yang layak untuk meningkatkan sumber daya manusia. 2. Mendapatkan pelayanan kesihatan yang memadai supaya selalu sehat jasmani, supaya dapat belajar dan bekerja dengan baik. 3. Dapat mengakses sektor ekonomi yang merata bagi semua lapisan masyarakat dan semua daerah. Baik, mengingat Aceh 75-80% masyarakat bergerak di sektor pertanian, maka harus dapat dikembangkan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan kelautan, tambang, dan perdagangan. Untuk sektor pertanian yang paling membutuhkan adalah air, benih, pupuk, infrastruktur kreatif, sehingga ada kemandirian ekonomi kreatif, penyediaan air irigasi, air tanah sumur bor maupun tenaga surya, pengembangan kelembagaan lokal konten berupa kejuruan belang, panglima laut dan sebagainya. Harus dikembangkan pusat-pusat perbaikan benih Aceh, ikan, ternak, unggas dan sebagainya. Harus ada program unggulan dan program senafas dan dalam bentuk klaster serta klaster agroindustri. Ada pasar ekspo selama 3 bulan dalam setahun. Apakah daerah Sare, apakah di Biren, mungkin juga di Benabuh atau di Abdia. Persoalan utama adalah bagaimana meningkatkan harga hasil produksi petani. Ditingkatkan, masyarakat petani merasa nyaman dan terhormat menjadi petani, sehingga harkat martabat masyarakat petani bisa terangkat, dan pengalaman selama ini petani selalu dirugikan oleh permainan pasar yang tidak jelas harganya. Ujung-ujungnya petani selalu pada posisi dirugikan. Oleh karena itu, konsep utama kami adalah selain meningkatkan dan pembenahan koperasi, juga harus diajak swasta untuk membuat trading house di seluruh kabupaten kota, di mana hasil petani dapat dikonsumsi baik dalam negeri ke daerah-daerah, juga bisa diekspor keluar atau negara jiran. Dengan demikian, ada pembinaan yang menggembirakan bagi petani. Selain meningkatkan jumlah produksi, juga meningkatkan kualitas hasil produksi
insya Allah dalam tempo 2 tahun persoalan petani dapat diselesaikan dengan baik sehingga angka kemiskinan dan keterbelakangan secara pelan-pelan pasti dapat diretas menjadi berkurang meskipun belum mencapai titik nol, sehingga kemandirian ekonomi melalui penguatan UMKM dalam pertanian dapat segera diselesaikan dengan baik. Penataan pemerintahan yang good government dan clean government serta menegakkan hukum di semua sektor. Dalam hal ini kita selalu selektif di dalam menempatkan orang-orang di dalam pelayanan publik, baik kepala dinas, kepala badan, dan lain sebagainya. Mewujudkan Aceh yang nyaman infrastruktur, serta pembinaan masyarakat jasa konstruksi yang lebih profesional, berdaya saing, menghadapi pasar MEA. Baik hadirin sekalian, era kami insya Allah tidak ada lagi jual beli proyek. Dan kita harus efisiensikan terhadap proyek-proyek yang selama ini tidak efisien, baik di tingkat pengelola maupun di tingkat jasa konstruksi sendiri. Karena apa? Karena perlu pembinaan dari yang kelas kecil menjadi menengah, kelas menengah menjadi utama, dan mereka bisa bersaing di tingkat nasional dan internasional. Serta mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan dengan mengangkat budaya lokal menjadi ketahanan, keamanan suatu daerah, serta dapat mengatasi bencana yang terjadi, baik bencana alam, bencana sosial lainnya. Pembinaan kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, termasuk pemberdayaan perempuan, mencegah dan mengatasi narkoba, kekerasan rumah tangga, human trafficking, anak jalanan, lain sebagainya. Ini merupakan tugas kita utama untuk menjaga kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di kemudian hari. Termasuk juga pembenahan tata ruang sesuai dengan pasal 150 bahwa tata ruang harus ada kawasan, harus masuk kawasan ekosistem loser. Menurut pemahatan kami bahwa tata ruang yang ada sekarang ini KL tidak termasuk di dalam kawasan ekosistem loser, tidak termasuk dalam tata ruang yang ada. Oleh karenanya perlu pembenahan lebih dalam sehingga tata ruang ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Aceh keseluruhan. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya masyarakat kita perlu kenyamanan di dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian, yaitu keamanan, baik keamanan fisik maupun keamanan mental. Oleh karenanya, menyangkut dengan spiritual, kita serahkan sepenuhnya kepada para alim ulama. Sebagaimana dikemukakan Ahlussunnah wal Jamaah, kita serahkan sepenuhnya kepada para ulama yang telah mengakar dan menjadi suatu moto bagi masyarakat Aceh yang beriman dan Islam di masyarakat kita. Demikianlah barangkali dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami tawarkan menjadi berkenan di masyarakat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan, kandidat dengan nomor urut 3, Bapak Dr. Isur Haji Abdullah Putih MSI sebagai gubernur dan Bapak Said Mustafa Ustaz Ali Idrus SE MSI sebagai calon wakil gubernur. 4 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksyiral muslimin, hadirin yang berbahagia, khususnya Pak Gubernur dan jajaran pimpinan daerah, saudara-saudara pemuda, juru warta, dan seluruh undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini secara singkat kami menyampaikan visi dan misi kami, dan visi misi kami ini kami coba mendekatkan dengan tema pada malam hari ini, yaitu mencari pemimpin yang visioner. Hadirin sekalian, kalau disebutkan pemimpin yang visioner, menurut kami mohon tenang. Lanjutkan, silakan Pak. Menurut kami, pimpinan yang visioner adalah pimpinan yang bisa menata visi-visinya secara visioner dan merespon tantangannya hari ini ada di depan kita. Saya selalu mengatakan kepada kita hadirin sekalian bahwa kalau kita jujur mengatakan hari ini Aceh berpenyakit kronis, penyakit yang luar biasa dan diikuti oleh berbagai macam problema yang tidak pernah kunjung selesai. Tidak pernah kunjung selesai. Datang silih berganti, tidak pernah ada endingnya. Nah, oleh karena itu kita harus bisa lembah Aceh mencari yang paling penting lepu. Orang Jawa mengatakan mangambek para ma'arta.
memilah-milah dari yang sangat penting, banyak yang penting, ribuan yang penting, kita pilih satu saja yang paling penting apa? Jawabannya menurut saya tidak lain adalah menghadirkan, mengangkat masyarakat miskin untuk menjadi sejahtera dan kaya. Dan masyarakat miskin yang miskin sekarang ini adalah ternyata 70% ada di desa. 70% mereka ada di sektor pertanian, termasuk perikanan, termasuk peternakan, termasuk pergi berladang, pergi menenun. Itulah masyarakat yang hari ini pedih hidupnya. Mereka tidak mempunyai pilihan UMR yang ada di bawah itu, bahkan sangat sedikit. Nah, oleh karena itu kami mengatakan untuk menjawab tantangan bangsa, menjawab tantangan Aceh hari ini, kita harus mau melakukan sesuatu yang kami sebutkan dengan revolusi pertanian. Tidak cilek-cilek. Apa revolusi pertanian? Revolusi pertanian adalah satu gagasan, gerakan cepat, tuntas, dan segera sampai ke tujuan, yaitu membuat masyarakat tani dengan sistem tradisional menjadi masyarakat pertanian agroindustri. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan hari ini adalah kebutuhan masyarakat tani. Kalau selama ini masyarakat tani dia hanya dengan bibit lokal, kita cari bibit yang unggul. Kalau sekarang irigasinya tidak ada, kita bisa irigasi selesai dalam 3 tahun. Itu yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu, maka pada kesempatan yang pertama, seluruh jengkal tanah Aceh harus bisa dijadikan tempat kita membuat produksi-produksi sehingga bisa dimasuki oleh angkatan kerja. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka sampailah kita kepada visi yang kedua, yaitu tegakkan syariat Islam. Di sini kita harus mengangkat, sesuai dengan Undang-Undang 4499, maka para ulama kita harus diberdayakan dan ulama kita harus bisa ikut dalam menata kebijakan daerah. Ini satu khas yang ada di Aceh sesuai dengan cita-cita